TVRI, kembali lagi bersama saya Vera Seredova dalam program Orasi, obrolan demokrasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan pemuda dengan demokrasi. Nah, sekarang Vera sudah bersama dengan pemuda. Salah satu pemuda ya, masih dibilang dikategorikan pemuda nggak nih Bang? Boleh. Masih boleh ya? Boleh. Oke, masih boleh dikategorikan pemuda, dan kita masih melaksanakan acara ini di kota Ketapang. Oke, langsung saja ya pemirsa, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama kita kenalan dulu nih sama Abang Markus di depan saya. Siap. Nih boleh Bang, boleh dong kasih tahu pemirsa TVRI namanya, asalnya, atau bahkan nama istrinya juga boleh. Silakan Bang. Baik, terima kasih Mbak Vera. Oke. Nama saya lengkapnya Yohanes Boleh. Markus Ibrahim, biasa dipanggil Markus. Ya, Bang Markus Saya ya. dari Ketapang. Ketapang Kota. Sebenarnya kalau kelahirannya di Sungai Melayu, Sungai tapi Melayu. tinggal di Ketapang. Oh, tapi masih daerah Ketapang. Iya, Oh, tinggalnya kecamatannya. di Ketapang. Iya. Nah, sehari-harinya nih sebagai pengacara atau sebagai pengusaha, boleh kasih tahu pemirsa? Sebenarnya lebih kepada petani. Oh, petani. Petani sekarang kaya-kaya loh Bang ya. Jangan remehkan petani. Petani sekarang kaya-kaya. Oke, nah kalau untuk keseharian udah punya istri berapa? Cukup satu. Oh, cukup satu. Oke. Nah, kalau anak berapa nih? Satu. Satu. Iya. Oke, boleh dong Bang ceritakan bagaimana keseharian Abang sebagai pemuda dan juga sebagai anak muda yang mendengarkan isu-isu tentang ya sedikit tentang demokrasi lah untuk ya pemilu kedepannya gitu Bang. Bagi kami orang muda ya. Iya. Jadi perhelatan pemilu sebenarnya tidak asing gitu. Ya tentunya. Artinya setiap tahapan mulai dari legislatif, pilkada, lain sebagainya, tentu kan keterlibatan orang muda itu Sangat cukup penting. besar sih sebenarnya. Ya betul. Hanya memang sedikit juga diabaikan gitu Pak. Oh, gimana tuh? Ini menarik sekali ya, sedikit yang diabaikan ini. Siapa yang diabaikan? Ya, terutama orang-orang muda lah. Ya, Karena kan boleh. biasanya orang Di muda sini tuh boleh kita utarakan itu. mungkin karena cuek tadi itu Pak. Iya, cuek. Jadi karena dibilang setiap perhelatan mereka ya kalau lagi moodnya bagus mungkin ikut ke TPS kan. Iya. Kalau lagi mood enggak mau ya ngapain gitu Pak. Itu Oke. aja sih. Jadi mungkin karena seperti itu tidak dianggap gitu Pak sebenarnya. Padahal ya seperti itu sih sebenarnya. Oke, nah sebelum saya banyak nih pertanyaan yang akan saya pertanyakan nih. Iya, iya. Coba saya mau tanya dulu, Abang ini apakah pernah atau sedang mengikuti organisasi gitu atau bagaimana itu Bang? Dulu sih pernah. Dulu pernah. Ya itu tapi- sebagai apa dan di organisasi apa? Dulu di partai politik. Aduh, anak muda di partai politik. Wah, bagus Tapi itu. sekarang sudah Off serah ya. dulu lah. Oh, off ya. Oke. Kalau Kalau untuk organisasi? Kalau organisasi saya kebetulan ketua pemuda Dayak Kabupaten Ketapang. Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Ketapang. Ketapang, iya. Nah, kalau yang namanya ketua nih, ya pasti Iya. perannya besar untuk pemuda-pemuda yang Iya, ada di Kalimantan betul. Barat, khususnya Kota Ketapang ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari Abang sendiri nih menanggapi demokrasi sebagai pemuda nih, pandangan Abang bagaimana sih sebagai pemuda? Ya harus terlibat Harus terlibat, ya. Oke, kenapa harus terlibat? karena suka atau tidak suka ternyata hasil perhelatan dari setiap tahapan pemilu itu menentukan masa depan Ya, uh, masa depan orang muda juga. Oke. Nah, kalau untuk masalah utama, ini kan banyak anak muda yang misalnya ogah-ogahan nih untuk membahas tentang politik, demokrasi, dan lain-lain. Nah, apakah Abang bisa menjelaskan kenapa sih mereka seperti itu gitu? Padahal hal itu penting gitu untuk anak muda zaman sekarang gitu, Bang. Kalau pengalaman pribadi Pak, Ya boleh, pengalaman pribadi, pengalaman teman boleh. Karena Oke. kalau kita melihat mulai dari sosial media, kemudian di mungkin di TV lain sebagainya, kadang kan para pelaku itu kan
hari ini omong A, besok B. Jadi sebagai orang muda apa sih yang perlu diambil gitu, Pak? Iya, Karena iya. kan kalau jadi panutan hari ini A, besok B. Iya. Sehingga bingung dong kita kan. Nah, Sebagai sebenarnya anak muda bingung. mungkin kita sadar pentingnya, tetapi figur atau apa sih yang bisa menjadi tolak ukur itu sebenarnya kami orang muda tuh ya bingung. Itu sih yang sehingga akhir ujungnya kan cuek dan sebagainya. Iya, Nah, karena merasa apa yang harusnya jadi pedoman atau jadi contoh itu tidak sesuai dengan apa yang iya, mereka inginkan iya. gitu. Apalagi kan stigma misalnya, oh politik itu jahat, politik Iya. itu seperti ini, ya memang mau tidak mau akhirnya kan orang ketika dikatakan jahat ya menghindar dong. Iya, Nah, seperti benar. itu. Kalau hal jahat tuh pasti mereka menghindar Iya. gitu. Nah, kalau untuk sesuatu yang kritis gitu, ada nggak abang kalau misalnya ngumpul sama teman-teman pemuda gitu, banyak nggak kritis-kritis atau sebenarnya masukan-masukan yang seharusnya oknum-oknum itu tahu gitu apa yang disampaikan oleh anak muda gitu Bang. Ya sebenarnya kalau diskusi kita di warung kopi, kemudian di sosial media juga ya kan, sebenarnya yang kita butuhkan itu kan figur atau tokoh-tokoh yang kalau bicara itu kan ya jangan hari ini bicara A, besok B gitu, Pak. Harusnya ya. Nah, harusnya seperti itu sehingga bagaimana sih tokoh-tokoh itu membuat pemilih itu menarik sebenarnya. Iya. Sehingga keterlibatan orang-orang muda itu kan ya besar. Nah, dengan situasi seperti ini mungkin ya jangan salahkan gitu, Pak. Iya, Bahwa jangan salahkan orang-orang pemudanya muda ya. itu karena tadi kan, wah, Iya. namanya politik kan. Politik itu ya jahat ya kan, misalnya ya kan, atau politik itu contohnya si A hari ini B, besok lihat aja nanti C omong. Iya. Sehingga diskusi-diskusi itulah ini membuat kita tuh ya cuek gitu, Pak. Iya. Tapi iya. karena perhelatan setiap tahun bahkan ya kan, mulai dari pilkada, pemilihan bupati misalnya, gubernur, presiden, kemudian pileg lain sebagainya, mau tidak mau kan ikut gitu, Pak. Tadi pas moodnya bagus ikut gitu, Pak. Pas tidak bagus ya Kalau udahlah. nggak bagus nggak usah ikut Iya, ya. Nah, abang sebagai pemuda tentunya ada hal-hal yang abang inginkan nih. Harusnya kami nih pemuda harusnya seperti ini loh supaya kami bisa terlibat, bisa dengan sukarela, nggak keberatan buat membantu mensukseskan demokrasi atau sebagainya gitu. Keinginan abang sebagai pemuda bahkan sebagai ketua pemuda gitu bang, apa sih bang gitu untuk abang sampaikan gitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira tokoh siapa atau baik dia berlatar belakang mungkin orang partai politik atau mungkin figur-figur tertentu, tentu kan ya bagaimana dulu kan dia pernah muda kan, Iya. mestinya juga oh gini loh caranya bagaimana membuat situasi itu menarik sehingga orang-orang muda kayak kita ini kan ikut terlibat gitu, Pak. Iya. Nah itu kemudian kan di beberapa partai politik kan mungkin ada sayap partai yang ada kaitan dengan orang muda. Kenapa itu juga yang tidak didorong gitu supaya sedikit mengedukasi juga kan kami orang muda misalnya seperti apa politik, seperti apa lain sebagainya kan. Nah, maka kami di Pemuda Dayak juga saya katakan kemarin, saya bilang kita untuk ini kita jangan sampai menunjukkan warna apapun karena orang muda ini kan rawan juga dibawa ke sana kemari gitu, Bang. Iya. Iya, kalau yang bawa ini benar misalnya. Kalau yang bawa ini tidak benar kan nanti kan berefek kalau umur sekarang disesatkan umur 30. Kalau jatah meninggal misalnya 60, artinya 30 tahun sesat dong orangnya. Iya, Nah, benar, jadi benar. berbahaya kan? Iya, sangat-sangat maka berbahaya. saya katakan teman-teman di PDKK Ketapang, saya bilang, Oh, PDKK ya? iya, Oh, iya. singkatnya PDKK. Iya. Saya bilang berhati-hatilah. Saya sebagai ketua tidak pernah mengarahkan kalian kemanapun. Iya. Nah, kalau memang ingin membawa nama ciri tertentu, lepaskan atribut PDKK-nya. Iya. Artinya yang Anda bawa ini kan ya semuanya personal. Kemudian saya tidak pernah mengarahkan si A si B, enggak. Pilihlah kira-kira yang dari hasil pengamatan kalian baik di media sosial maupun dari cerita kiri kanan, saya bilang mana yang tepat ya silakan itu. Itu aja sih dari kita orang muda. Intinya kita mau tokoh-tokoh kita itu bagaimana cara membuat pemilih itu menarik supaya kawan-kawan muda ini bukan lagi mengandalkan mood dia, tetapi betul-betul pada pilihan gitu, Pak.
Dan Oke. harapannya kan orang-orang yang tadi itu ya layak dipercaya gitu, Pak. Oke. Nah, bagaimana nih kalau anak muda yang menghandle semua pemilu ataupun demokrasi atau hal-hal yang berkaitan dengan politik? Bagaimana sih gitu? Abang sebagai anak muda nih, Iya. maunya seperti apa nih kalau misalnya semua itu dipegang oleh anak muda gitu, Bang? Maunya gitu biar orang-orang yang mendengar tuh, oh jadi anak muda maunya seperti ini nih, oke gitu, Bang. Ya, mungkin kalau dari sisi kita kan pemilu itu kan ada kalau pengalaman kita lah ya. Ya. Pertama kan dari penyelenggara, Ya. berarti bisa KPU, bisa Bawaslu, kemudian dari peserta, bisa partai politik. Nah, sekarang dari katakanlah penyelenggara. Bisa saja kan mereka kami kan dilibatkan misalnya dari kegiatan kalau Bawaslu apa yang cocok untuk orang-orang muda tadi yang Oh, cocok lah ya. ya. Kemudian dari KPU-nya apa yang yang bisa mengakomodir. Ya intinya kita kan nggak ngerti nih apa yang cocok kan. Iya. Kawan-kawan yang ada di penyelenggara lah yang ngerti. Oh berarti oke libatkan aja gitu, Pak. Iya. Itu dari sisi penyelenggara. Kemudian dari peserta misalnya. Tadi kan ada katanya misalnya partai A ini ada organisasi sayapnya pemudanya. Ya itu aja dikembangkan ke teman-teman ini kan. Iya. Bagaimana buat menarik lah supaya senang dong ke si A ini karena ada tapi ini tunggu, gitu. tapi menariknya bukan perempuan kan, bukan pemuda yang perempuan yang disuruh menarik gitu, bukan? Sebenarnya silakan diterjemahkan Iya juga, gitu, Pak. iya juga, Kan ya. orang muda tuh kan kalau yang belum punya istri mungkin bisa juga ukurannya kan seperti itu. Jadi kan? boleh Ya, anak pemudinya Iya. gitu kan, sebagai daya tarik Iya, untuk artinya- demokrasi, Iya, boleh. silakan tadi. Kan supaya kan bagaimana meningkatkan kita ini mau terlibat ya kan. Nah, itu iya. kan tinggal kreativitas baik penyelenggara maupun peserta itu, Pak. Ya, kalau misalnya saya yang penyelenggara, saya tarik tuh cewek-cewek ketapang yang cantik-cantik tuh, saya suruh dia kemana-mana gitu kan, boleh? Boleh saja, ya kan? Oh ya boleh, Nah. tapi ya memang untuk konteks yang baik Betul. seperti itu. Iya. Artinya itu kan strategi lah ya. Ya artinya, strategi lah ya itu ya di luar kamera Ya. lah. Oke, tapi itu nggak masalah asalkan Masalah memang sih. baik gitu. Nah kalau untuk keterkaitan pemuda dengan sosial media untuk menanggapi demokrasi ini gimana, Bang? Kalau orang muda nih kan, Ya biasa kan banyak suara tentang itu di kalau dompet sosial tinggal media. mungkin nggak masalah. Dompet Tapi kalau tinggal nggak handphonenya masalah. tinggal mungkin Iya, masalah benar ya kan sekali. Saya artinya. juga seperti itu. Artinya berita-berita yang atau informasi yang melalui sosial media itu sangat berarti sebenarnya. Iya. Bisa menyesatkan tapi juga bisa memberikan yang lebih baik itu, Pak. Nah, artinya Iya. kan kembali ke tadi teman-teman baik penyelenggara maupun peserta ini kan bisa saja memanfaatkan sosial media untuk memberikan apa yang menarik tadi. Ya sangat penting sih saya kira dari sosial media kita ini. Iya. Terus kalau misalnya dari sosial media nih, edukasi apa saja, dan ini kan yang banyak menggunakan sosial media ini banyaknya orang muda nih. Betul. Iya, bagaimana nih caranya kita sebagai anak muda mengedukasi masyarakat untuk mengikuti atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik melalui sosial media untuk demokrasi sendiri gitu. Mungkin bisa via event-event. Mungkin kan belajar dari misalnya judi online lah kan. Kenapa begitu populer kan di kalangan orang muda? Judi online ya, saya nggak judi online. Abang judi online ya? Enggak saya. Enggak, syukur. Justru itu yang kita terus kita dorong ke orang muda tuh menjauhi itu. Menjauhi judi online. Artinya kan bisa saja teman-teman penyelenggara dan peserta itu apa sih yang membuat jurnal itu menarik, ya kan? Tentu kan bisa saja dipakai untuk menggugah. Berarti orang ini suka yang sifatnya mungkin yang menarik, mungkin yang menjanjikan tapi ya dikemaslah dalam hal yang positif. Mungkin salah satu cara juga supaya orang-orang muda tadi mengalihkan perhatian mereka dari yang begitu ke hal yang lebih positif melalui sosial media. Saya kira itu juga bisa diambil gitu contoh. Atau apa sih yang membuat sampai kan iklannya dulu nih kan. Nah, iklan itu kan sebelum mereka orang kan enggak tahu kualitas barang kan, tapi kalau iklannya menarik kan itu juga yang sama juga apa yang supaya kawan-kawan ketika
lihat media sosialnya, wah menarik nih, coba dibuka ya kan. Nah, Iya. oh ternyata misalnya informasi tentang pemilu dari partai politik mungkin atau dari penyelenggara pemilu. Nah, memang agak ya mudah-mudah susah sih. Karena orang muda ini kan agak cek-cek gitulah. Ya cek-cek bebek Ah. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya anak muda terjun dalam suatu politik, menurut Abang itu boleh nggak sih? Sedangkan kita punya ini ya, punya pemikiran bahwa anak muda itu misalnya ilmunya masih kurang atau pengalamannya masih kurang. Nah, kalau menurut Abang sendiri apakah boleh gitu anak muda seperti kita ini terjun ke dunia-dunia seperti itu gitu yang kesannya itu tuh serius dan itu ya mungkin orang-orang tua semua yang ada di lingkungan itu gitu, apakah boleh? Kalau kalau saya menyarankan boleh. 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 Kenapa harus boleh? Ya cepat atau lambat ya pasti kita orang muda juga kan yang pelakunya nanti kan. Oh iya Nah, juga, lebih tapi- baik iya. sedari dini ini ya sudah mau melibatkan diri. Ya. Nah, hanya memang kendalanya, nah ini sedikit pengalaman juga kan. Iya, Karena boleh Bang, apa ceritakan Ah, pengalaman, ah. curhat juga boleh di sini, bebas gini kita ngobrol-ngobrol aja. karena kita ini kan lugu ya kan, Iya. polos. Nah, mulailah kan Ya. ya diarah-arahkan yang ke arah-arah yang misalnya yang Serius lah ya. benar Iya. kan akhirnya membuat orang tua terutama kan. Oh, orang tua. hati-hati dia bilang ya ikut-ikutan itu gitu lah. Nah, Iya. sebenarnya ini yang harus dirubah gitu lah, diubah. Iya. Nah, jadi tapi kalau ditanya apakah boleh? Kalau saya pribadi menyarankan. Nah, entah baik dari saya partai misalnya yang tadi tuh ya dari sisi peserta ya. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi penyelenggara mungkin dari kegiatan untuk pendataan pemilu dan sebagainya. Intinya ya memang harus sedini mungkin memang harus segera dilibatkan. Hanya seperti apa cara melibatkannya saya kira teman-teman peserta dan penyelenggara lah yang lebih tahu gitu Bang. Iya. Tapi bicara terlibat saya menyarankan memang kita Harus wajib terlibat. Nah, cepat atau lambat ya kita juga akan jadi pelaku. Ya sebelum kita jadi tua ya Iya. sekarang lah gitu Iya. terlibatnya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk wilayah Kabupaten Ketapang sendiri bagaimana nih Abang melihat respon-respon pemuda-pemudinya terkait pemilu? Kalau saya melihat memang masih rendah sih. Masih rendah. Nah, contoh misalnya kalau perhelatan itu dia sekolah misalnya kan, Ya. malas pulang kan, toh izin dari walaupun misalnya sekolah itu memberikan libur, Iya. karena untuk perhelatan tadi kan, dia adalah malas Nah, jadi kebetulan dia di lokasi ya oke lah ya kan. Ya. Nah, kalau tidak ya justru karena diberi libur ya libur gitu lah. Jadi agak-agak rendah sih sebenarnya. Agak-agak rendah. Hanya kan kalau bicara angka kita kan nggak ngerti gitu lah. Tapi kalau dari pengamatan kita sih ya seperti itu. Agak rendah ya Iya. antusias Iya. pemuda dalam menanggapi Iya. pemilu di Betul. Kabupaten Ketapang. Nah, kalau untuk solusinya ada nggak nih Bang solusi untuk masalah tersebut? Solusi ya tadi lah bagaimana teman-teman baik penyelenggara peserta ini kan membuat ya event mungkin kan yang lebih menarik. Kemudian ya kalau ada katakanlah misalnya calegnya yang Iya. orang muda misalnya Iya. ya mungkin itu juga bisa menarik. Boleh nih orang muda nih. Itu salah satu cara juga gitu Pak. Tapi itu yang penyelenggara. Kalau untuk pemudanya sendiri nih, untuk menjadi abang kan juga sebagai ketua kan. Iya. Kalau misalnya melihat nih teman-teman abang yang kayak ogah-ogahan atau ya males-malesan. Nah, dari abang sendiri bagaimana nih meningkatkan kesadaran mereka untuk terlibat dalam pemilu misalnya? Kita kalau dalam diskusi ya. Iya. Jadi memang kita Atau menyarankan tunggu dulu. Atau jangan-jangan ketuanya juga males-malesan ini. malasin enggak itu. Tapi Hanya tadi kita kan capek lah dikit gitu ya, dibohongi gitu ya. Iya, karena Oke, kan oke. kita sebagai senior lah ya kan, jangan Iya. sampai mengarahkan hal-hal yang tidak ya kan, apalagi Iya. oh kamu harus ke A atau ke B, enggak, kita tetap intinya kalian wajib terlibat karena ini menentukan masa depan negara gitu Pak. Iya. Baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat ya kita juga wajib wajib terlibat. Nah, hanya keterlibatan seperti apa ya silakan. Kita kan sekarang mau men-tracking si A ini ya, itu Iya. kan dibuka ya kan, dipelajari latar belakang dan sebagainya. Karena kan semua sudah terekam gitu. Iya. Tidak ada yang disembunyikan. Ngelik nama saya ini kalau saya misalnya pernah di mediakan atau apa kan pasti muncul. Iya, pasti ada ya, Iya, rekam jejaknya rekam ya. jejaknya. Jadi saya bilang itu. Tapi kalau kita ogah, kan jangan sampai
kebetulan si A ini kan rekam jejaknya bagus, tapi Ya. karena B tadi, oh kita udah, ya kan? Nah, Ya. itu juga salah saya bilang. Jadi silakan saja itu, Bang. Kalian meneliti, mentelaah. Toh orang muda tuh kan lebih suka yang meneliti, ya kan? Mengobservasi. Nah, kalau memang berasa observasi, oke, ya nggak masalah. Nah, andailah katakan bertanya kepada saya sebagai senior kalian, ya Iya. kan? Itu hanya sebagai referensi, tidak menjadi rujukan yang pasti. Oh, Kalau saya seperti itu selalu. Nah, dari semua yang kita bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah media, politik, dan anak muda nih. Nah, menurut kacamata Abang, apakah ada nih oknum-oknum atau orang-orang yang menurut Abang memang, ini kan kita bahas tentang segi yang positif ya, Iya, tadi iya, sih, apakah sudah ada gitu yang Abang lihat yang memang sudah mau mengikut sertakan atau melibatkan anak muda gitu dalam hal-hal politik? Kalau dalam beberapa bulan terakhir saya belum melihat. Belum melihat, ya. Belum lihat. Dan lalu dalam pembicaraan baik di warung kopi maupun via Kita agak panas nih ya, agak Nah. relax Bang, relax. Minum dulu kita, Iya, minum. boleh. Ayo minum dulu Ya, kita. siap, terima Oke, kasih. jangan harus Oke, sampai siap. kita ini. Jangan sampai pecah ini kena saya nih. Oke, lanjut Bang. Belum saya lihat. Belum ada. Belum. Itu bahaya sekali Tinggal- kalau belum ada nih ya. Oke. Kalau saya lihat sih dari pembicaraan WhatsApp, malah Iya. yang ada tuh kan jok-jok yang lucu, yang sebenarnya tidak ada mengandung edukasinya Jangan sih. pilih saya itu ya. Itu tuh, abang bikin nggak? Kan ada apa yang dibuat supaya tuh kan, itu sih. Iya. Saya lihat. Jadi memang kelihatan lucu, tapi Iya. berbahaya kalau saya lihat. Gitu, Bang. Nah, saya penasaran nih apa bahayanya? Karena saya juga melihat status-status teman saya yang kayak bikin sorry, jangan pilih saya tidak nyalek, atau kata-kata yang plesetan-plesetan Iya, betul. yang merujuk tapi pada itu ya, Iya. pada itu. Jadi bahayanya apa? Sedangkan saya sendiri melihatnya itu sebagai jokes atau sebagai cuman bercandaan gitu. Nah, kenapa Bang menganggapnya itu bahaya? Ya, karena kan artinya sudahlah stigma negatif. Ya. Ada jok-jok seperti itu. Ya. Kan walaupun kecil ya, tapi kan kalau terus-terus tuh kan ya benar juga gitu, Bang. Harusnya ya kalau saya pribadi sih enggak senang itu, Bang. Benar. Iya, enggak senang. Saya enggak ya saya lihat tersenyum tapi sebenarnya hati saya sebenarnya enggak boleh gitu, Bang. Maka di status saya atau apa saya enggak pernah share seperti Tapi itu. kenapa nih anak muda suka membuat status-status seperti itu? Padahal kan hal yang tidak baik, tapi orang-orang muda itu menyukai. Apakah itu bentuk dari mereka terlibat dalam hal demokrasi, atau itu dalam bentuk mereka protes terhadap demokrasi yang sepertinya monoton saja gitu? Atau gimana itu? Kalau membuat mungkin kayaknya enggak sih. Enggak ya? Mungkin kebetulan ada pihak lain yang buat, lalu tinggal lanjut ya kan. Iya. Kenapa mungkin- membuat mereka suka lanjut hal seperti itu? Karena Seperti itu kan menarik nih Iya. sama anak-anak muda. menurut mereka tuh sangat relevan gitu, Pak. Oh. Relevan. Artinya Iya. antara pengalaman sebelumnya dengan ini relevan gitu, Pak, yang Iya, bahasa-bahasa itu sebenarnya. Iya. Akhirnya ya suka aja gitu, tek-tek. Dan Oke. ini kan bagi yang pemula ya, yang Iya. baru-baru itu kan enggak bagus sebenarnya yang ini kayak gini nih. Oh, saya nggak tahu nih. Saya tuh penasaran juga. Padahal saya mikirnya itu lucu gitu kan. Tapi menurut abang itu bahaya, Bahaya gitu. kan? Membuat tidak menarik lagi loh. Oh. Sehingga kalau si A ini datang, jangan-jangan kayak jok itu kan. Hmm, Sehingga gitu. pandangannya tuh Stigmanya udah gitu ya. Iya, Oh. Nah, abang ini kan pernah katanya ya mungkin terlibat dalam politik gitu Iya, kan. partai. Nah, partai ya. Ya, jangan sebut partai Iya. apa. Nah. Nah, waktu abang terlibat dalam suatu partai itu kan pasti banyak anak muda juga yang sudah terlibat. Nah, kita melihat pada anak muda yang sudah terjun. Apakah banyak yang bertahan? Apakah banyak juga yang menjadi sukses atau mundur seperti abang sendiri gitu? Ini kan nggak hanya orang tua loh, Bang. Iya. Ya. Kalau keterlibatan ya, Ya. ini tidak praktis, artinya tidak langsung gitu, Bang. Ya. Mereka mungkin hanya ya penggemar, penyuka lain sebagainya, mungkin ikut-ikutan. Ya hasilnya sih belum ada yang berhasil gitu, Bang. Oh. Menurut abang sendiri bagaimana penilaian abang terhadap keterkaitan pemuda dengan politik itu memang sangat
belum maksimal Belum ya. maksimal. Belum maksimal. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan atau mengoptimalkan hal tersebut? Wah, kalau itu sih saya kurang bisa memberi saran karena kan ada yang senior lagi. Tanggapan abang aja, ke tanggapan aja Kalau abang pribadi aja. saya sih kembali ke kawan-kawan para senior tadi. Iya. Jadi berikanlah apa ya contoh yang semaksimal mungkin lah ya kan. Kita tidak menuntut 100% tapi semaksimal lah ya kan. Iya. Nah, jadi kan jangan hanya perhelatan saja baru tahu misalnya bagaimana. Justru sebenarnya kalau saya boleh menyarankan itu, cari momentum di luar perhelatan sehingga menghilangkan kesan itu. Walaupun sebenarnya hasil akhirnya tuh kan ke situ juga. Ke situ itu. juga, tapi harus beda. Iya, ya. beda momennya kan. Jangan itu lagi Iya. monoton seperti ini itu. kan setahun sebelum baru. Jadi orang tuh ini sih tetap katanya karena mau pemilu nih. Itu Pak. Iya. Nah, kalau menurut abang demokrasi ini bisa terwujud sebagai pemuda ya? Iya. Bisa terwujud itu melalui apa saja, khususnya yang dari pemuda. Demokrasi itu bisa terwujud melalui apa-apa saja gitu. Kalau untuk pemudanya sendiri. Iya. Kalau pengalaman kita sih artinya pertama kan tadi terwujud melalui perhelatan pemilu. Iya. Itu kan salah satu wujud dari demokrasi tadi. Dan kami orang muda gimana caranya pun memang harus terlibat. Iya, harus terlibat. Kemudian melalui misalnya di lingkungan sekitar kita ya artinya tunjukkanlah suasana yang menciptakan kenyamanan sih sebenarnya sehingga tadi tuh tertarik gitu Pak mau Biar ikut. masyarakat tuh nggak merasa segan gitu Iya. ya. Oke. Nah, lalu jika ada ungkapan pemilih pemula pegang kunci besar atas kesuksesan pemilu 2024, bagaimana tanggapan abang? Saya kira benar. Kenapa itu benar? Ya memang kalau lihat itu kan memang banyak orang-orang muda gitu. Kalau pantauan tuh kan ya letengan saya lah ya. Saya setiap ketemu tuh kan ya memang banyak sih Mas. Jadi boleh ini menjadi suatu keuntungan kan. Ya. Tapi juga sebuah masalah. Keuntungan kalau semua kita ini bisa terlibat orang muda ini. Ya. Masalah kalau kita nih ogah-ogahan. Nah ini gitu. Karena kami inilah ya kan kedepannya kan akan meneruskan gitu kan. Ya. Nah ketika udah sedini mungkin dah ogah-ogahan, andai pun dia terlibat ya setengah hati mungkin atau ada motivasi lain. Nah, kenapa abang sendiri mengundurkan diri untuk hal tersebut? Ayo, kenapa itu harus jawab itu? Ya kembali tadi sekarang masih mau observasi dulu. Observasi dulu. Berarti belum ada. Ya, masih jadi, netral sekarang. Ya kita pengamat dulu nih. Jadi kan sudah berpengalaman kan, maksudnya sudah pernah kan. Pernah. Jadi kita untuk yang berikutnya tentu kita masih pantau melihat. Apalagi kan kalau dari ikut peserta kan cukup banyak, pilihannya kan cukup beragam. Nah kalau kita salah pilih nanti susah juga kan. Nah jadi betul untuk beberapa ya bulan kemarin dan seterusnya ini kita masih pantau dulu lah. Oke. Nah, kalau untuk saran gitu atau himbauan kepada teman-teman pemuda atau teman-teman ya sebaya kita lah sebagai anak muda itu apa himbauannya untuk mensukseskan demokrasi? Ya, kalau saya menghimbau pertama kita wajib terlibat, ya terlibat dalam setiap perhelatan ini. Terlibat atau melibatkan diri atau terlibat? Terlibat. Oke. Kalau melibatkan artinya ada setengah hati. Kalau terlibat arti keinginan yang kuat gitu Pak. Kita wajib terlibat. Yang kedua, silakan kita kan punya pilihan yang bebas. Silakan diobservasi, diteliti, ambil Google, cek si A, si B. Kalau ada pilihan kan, kalau partai ini dan sebagainya, kita kan punya waktu dan kesempatan dan cukup ditahan kita kan bisa kita cek. Benar. Lalu yang ketiga kan silakan tentukan setelah melakukan observasi penelitian silakan tentukan dan harus Jadi harus ikut, nggak boleh enggak. Oke, nah kalau untuk sosial media sendiri nih, apakah abang pernah membaca hal-hal yang negatif tentang demokrasi atau hal-hal yang memang tidak baik diterima oleh masyarakat atau pemuda sendiri dalam ya sosial media? Sekarang kan sosial media tuh banyak nih berita-berita yang
kadang benar, kadang ada juga berita-berita yang kadang emang tidak benar gitu. Nah, bagaimana nih pendapat Abang? Apakah Abang pernah gitu mendapatkan berita-berita seperti itu? Oh, kalau berita sih banyak. Banyak. Oke. Bagaimana nih cara memilahnya gitu supaya kita tahu ini berita yang benar, ini berita yang tidak benar gitu. Karena anak muda sekarang ini kan kadang ada yang langsung diterima mentah-mentah gitu hal-hal seperti itu, Bang. Ini pengalaman pribadi lah ya. Oke, pengalaman pribadi lagi. Oke, boleh. Dulu kita kan setiap ada podcast berita lain sebagainya kita langsung baca kan. Iya, benar. Kalau sekarang kan kita kan ya karena sosial media juga kan. Iya. Jadi kita kan ada ciri-cirinya. Oh, ini media yang wajib kita percaya. Oh, ini media yang abal-abal. Saya kira itu sih. Jadi itu tergantung ininya ya, medianya ya. Jadi kan ada yang berita memang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bersumber dari yang tidak bisa juga bertanggung jawab. Nah, artinya ya kita ya harus cari sumber berita yang betul-betul kredibel, misalnya medianya dari mana, lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak tahu mungkin bisa bertanya ke teman. Oh, ini kira-kira seperti apa sih? Nah, jujur saya juga dulu bertanya-bertanya. Nah, ini seperti apa? Oh, ini jangan nih, ini berita tidak benar. Nah kalau untuk media sosial sendiri nih anak muda juga kan berkaitan dengan demokrasi. Nah ini kan banyak juga yang mencari keuntungan nih, yang sengaja membuat berita hanya untuk mendapatkan keuntungan seperti itu, Bang. Nah bagaimana sih, Bang, kalau kita cara menyikapi hal tersebut? Ya misalnya Bang mengatakan kita memang harus memilah hal-hal yang harus memilih web ya yang terkenal dan tidak terkenal, tapi kan ada juga hal-hal yang tidak terkenal itu tapi kebenarannya benar, dan ada juga yang terkenal hal kebenarannya nggak benar gitu, Bang. Nah, karena saya sering membaca nih, saya lihat beritanya seperti ini tapi sebenarnya nggak seperti yang terjadi gitu, Bang. Bagaimana nih, kan sebagai anak muda ini harus cerdas untuk mengoreksi hal-hal seperti itu. Ya memang harus seperti itu sebenarnya, karena kan ya di luar sumber pasti kita kan perasaan kita juga kayak tidak benar kan juga artinya mengandalkan juga logika kita juga. Sudahlah misalnya bersumber dari yang tidak benar, kita andalkan juga kan logika kita. Tapi kadang logika saya nggak benar nih, Bang. Saya biasa nggak benar mengoreksi sesuatu yang saya kira ini dingin tapi saya minum panas gitu, Bang. Tapi kan saya nggak misalnya logikanya nggak setinggi Abang atau selevel sama Abang gitu. Bagaimana, Bang? Wah, kalau itu susah juga gitu. Karena setiap orang kan pasti punya penilaian masing-masing terhadap berita. Bisa saja orang memang sengaja cari gitu kan. Iya. Memang sengaja kan. Kemudian tadi yang dijawabkan untuk kepentingan untuk dan sebagainya kan tergantung motivasi. Apa tuh saran Abang untuk orang-orang yang suka membuat berita-berita hoax tidak benar, apalagi berkaitan dengan demokrasi? Ya saran saya sih penjarakan saja gitu, tidak juga. Oh, tidak juga. Gimana? Kalaupun misalnya, kalau bisa kan jangan gitu, Bang. Iya, benar. Kalau bisa kan jangan. Apalagi kita kan orang muda yang mungkin masih minim pengalaman. Tapi biasanya jarang orang muda yang seperti itu. Paling dia meneruskan aja. Karena kan jangankan mau buat pemikiran kan, untuk baca saya karena kan agak susah gitu, Pak. Artinya ada orang yang lebih senior yang buat itu biasanya gitu, Pak. Diteruskan. Iya. Tapi untuk pemuda sendiri apakah ada keuntungan nih kalau misalnya dalam demokrasi? Apakah mereka juga ada dapat keuntungan? Misalnya keuntungannya apa ya gitu dalam demokrasi? Dapat uang mungkin, atau dapat pekerjaan mungkin. Itu kan hal-hal yang positif. Itu bagaimana, Bang? Apakah sudah ada? Ya, kalau dalam kegiatan lah ya. Mungkin dalam kegiatan. Dalam kegiatan katakan misalnya dari penyelenggara ya. Bisa mereka dilibatkan misalnya untuk di kegiatan TPS, KPPS. Kan juga artinya selain mereka terlibat ada juga penghasilan gitu lah. Kemudian dari sisi pesertanya, ya mungkin jadikan tim sukses ya kan. Atau karena mungkin dia punya keahlian cetak atau sablon, bisa juga diarahkan. Sebenarnya artinya ketika orang muda dilibatkan, nah yang penting yang melibatkan ini mengarahkan yang baik sih. Abang bisa ini nggak, Bang, kasih pendapat Abang nggak, Abang, kenapa sih orang-orang penyelenggara kurang melibatkan anak-anak muda gitu? Kenapa sih gitu?
Ya, karena yang seperti saya sampaikan awal tadi, Iya. karena mereka cuek, jadi dikiranya katakanlah misalnya ini pemilih yang tidak potensial. Oke. Nah, jadi ngapain kita urus, toh mereka pun kadang pemilu kan ogah-ogahan ikut pemilu. Seperti itu sebenarnya yang membuat orang muda itu jarang dilibatkan. Oke. Nah, jadi kita sudah banyak nih membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat penting, tegang. Sampai saya tuh harus ngomongnya, wah, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, tolong Bang kasih satu atau dua saran kepada anak-anak muda khususnya dalam bersosial media, dalam juga menyambut demokrasi, pesta demokrasi gitu, Bang. Boleh, Bang? Kamera. Siap. Yang pertama memang kita orang muda harus terlibat dong. Ya. Apapun caranya, sesuai dengan koridor yang benar sesuai hukum, kita wajib ikut. Ya. Yang kedua, gunakan sosial media kita untuk mengobservasi siapa yang mau kita pilih, siapa yang mau kita jadikan panutan. Saya kira itu. Jadi 2 poin inilah yang menurut pendapat saya memang wajib orang-orang muda ikut terlibat. Ya. Jangan antipati, jangan karena melihat jok-jok yang lucu tapi juga menyesatkan. Itu boleh jadikan status tapi jangan jadikan panutan juga. Oh, berarti saya ini dalam pikiran seperti jok saya ini, tidak juga itu, Pak. Tapi ini kan masih kita orang muda masih punya banyak kesempatan untuk mengobservasi apa salahnya gitu, Pak. Sekarang belum terlibat tidak masalah. Tapi mungkin di kesempatan berikutnya pas lagi tidak kesibukan boleh terlibat. Dan wajib memang orang muda kalau tidak terlibat saya kira susah juga itu, Pak. Oke, jadi pentingnya keterlibatan pemuda dalam demokrasi, meskipun dengan hal-hal kecil, membantu hal-hal kecil itu sudah sangat bermanfaat bagi penyelenggara dan juga banyak pengalaman yang didapatkan oleh pemuda. Jadi Abang, terima kasih telah menemani saya di sini dengan hal-hal pembahasan kita yang menarik. Jadi pemirsa TVRI, sampai berjumpa lagi dalam program orasi selanjutnya. Saya Vera Seredoko pamit undur diri dan juga bersama Bang Yohanes Markus Yohanes Markus yang biasa dipanggil Markus. Pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah Bang, kamera Bang. Oke.